Udah mulai. Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Admin Jordan di channel iFixit. Oke, jadi hari ini akhirnya WWDC 2024 itu udah rilis. Buat yang pengen nonton guys, pengen nonton WWDC-nya secara lengkap, kalian bisa tonton di channelnya Apple. Nah, tapi di sini aku cuman bahas beberapa hal aja, mungkin cuman satu hal aja. Dan aku ringkes aja guys, di sini aku udah catat beberapa hal yang baru di WWDC 2024. Antara lain yaitu ada update di Vision OS, iOS, Audio Home, WatchOS, iPadOS, dan macOS. Nah, ini update-nya bakal besar-besaran banget. Nah, sebenarnya aku pengen banget ngebahas semuanya, tapi kayaknya nanti durasinya bakal kelamaan yang pertama, terus yang kedua juga bakal melebar kemana-mana nanti takutnya pembahasannya. Nah, jadi mungkin untuk pembahasan yang lain bakal kita bahas di lain waktu. Cuman yang sekarang guys, karena yang sekarang itu paling menarik menurut kita, menurut iFixit itu adalah iOS 18 guys. Nah, iOS 18 ini bakal ada fitur apa aja, kemudian juga support sama iPhone series apa aja, nanti bakal kita jelasin. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Oke guys, jadi sebelumnya iOS 18 ini bakal aku kasih tahu support ke series iPhone berapa aja. Di sini udah aku catat semua kok guys. Jadi untuk iOS 18 ini akan support di series iPhone XR, XS, XS Max ke atas ya teman-teman ya. Jadi untuk iPhone series 10 ke bawah kayaknya minggir dulu. Enggak bercanda. Jadi intinya untuk support iOS 18 ini bakal ada di iPhone XR, XS, dan XS Max ke atas ya teman-teman. Jadi kayak 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 mini, 12 Pro, 12 biasa, 12 Pro Max, 13 ada 13 mini kan? 13 mini, 13 biasa, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max. Pokoknya ke atas lah. Tapi dari isunya teman-teman kayaknya untuk iOS 18 ini bakal hadir bersama dengan iPhone 16 yang akan rilis juga ya teman-teman ya. Nah, untuk iPhone 16 ini kayaknya kita belum tahu untuk konsep desainnya kayak gimana. Mungkin nanti bakal ada video terpisah teman-teman soal iPhone 16 ini. Dan kayaknya seperti biasa ya, untuk iPhone seri baru pasti bakal iOS-nya tuh langsung ke iOS 18 ini. Nah, oke, jadi itu dia untuk support iOS 18 pada device-nya udah aku sebutin juga. Nah, sekarang kita bakal bahas fitur-fitur yang ada pada iOS 18. Fitur pertama yang bakal kita bahas adalah fitur pengembangan AI, bukan artificial intelligence di sini AI yang dimaksud ya, tapi adalah Apple Intelligence. Terus juga ada ChatGPT dan pengembangan Siri. Nah, di sini sebenarnya aku sih ngerasa pengembangan ini yang cukup bermanfaat. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena fitur Siri ini pada iPhone itu sepertinya lebih kepada kayak mengganggu nggak sih menurut kalian nih? Kalau menurut aku sih malah fitur Siri ini seakan-akan malah mengganggu. Dan aku yakin mungkin dari teman-teman juga 80%, 90% kayaknya matiin fitur Siri ini. Nah, mungkin Apple nih udah tahu nih soal fitur Siri ini mengganggu. Jadinya dia mengembangkan si Apple Intelligence ini, kemudian nanti bakal dikembangin ke Siri-nya. Jadi kayak seakan-akan itu Siri itu lagi di buff guys. Kalau di bahasa game nih, Siri ini lagi di buff sama si Apple. Pengembangan AI ini sebenarnya lebih kepada pengembangan AI yang ada pada Android sebelumnya ya teman-teman ya. Contohnya kayak semisal nantinya fitur ini juga bisa mengenerate gambar. Nah, ini mungkin juga udah ada di beberapa website ya, AI yang bisa mengenerate gambar. Nah, nanti gambar ini bisa kalian kirim ke teman-teman kalian juga. Misalnya nih, kalian ketik di AI itu dunia kecil kayak gitu. Nah, nanti si AI ini atau Apple Intelligence ini, aku ngomong AI itu berarti Apple Intelligence ya, bukan artificial intelligence ya. Nanti si AI ini bakal mengenerate gambar yang kalian tulis mungkin nanti ya, bentuknya kayak text box gitu. Kemudian gambar itu bisa kalian kirim ke teman-teman kalian, bisa lewat iMessage, bisa lewat WA, atau ya chat-chat pada umumnya lah kayak gitu. Nah, kemudian fitur AI ini juga membantu kalian untuk proses editing langsung lewat iPhone-nya. Nah, editing ini sebenarnya sih lebih kepada menghilangkan beberapa part yang mungkin mengganggu. Contohnya misal kalian foto di pantai, kan di pantai nggak mungkin kan kalian sewa pantai itu untuk kalian sendiri. Pasti kan waktu kalian foto ada beberapa orang yang kena foto juga
juga gitu kan. Nanti fitur editing ini bisa membantu kalian ketika kalian ingin menghilangkan beberapa orang yang nggak kalian kenal ketika ada di dalam foto itu. Jadi biar backgroundnya itu bener-bener full pemandangan doang, terus ada kalian sebagai objek utamanya. Nah, itu nanti juga bisa diedit langsung lewat iPhone-nya. Gak cuman itu, di sini juga kalian bisa melakukan search pada foto atau video. Nah, ini sebenarnya fitur yang cukup unik karena sebagai pengguna Apple produk ya, terutama pengguna iPhone ya, kalau kalian foto-foto gitu, misal di tahun kemarin kalian foto lagi main sepak bola misalnya, di foto sebelumnya kalian foto lagi traveling kemana kayak gitu. Nah, nanti ketika kalian pengen pamerin ke teman kalian tapi di tahun ini misalnya kayak gitu, nah kalian kan kalau sekarang itu buka album, scroll ke atas sampai ketemu foto tersebut. Nah, besok di AI-nya itu udah dikasih sesuatu fitur, jadi kalian bisa searching. Misalnya nih, kalian main bola kan di 2 tahun kemarin, kalian searching aja bermain bola misalnya kayak gitu. Nah, nanti bakal langsung ke searching guys fotonya, jadi nggak perlu kalian namain ya, jadi langsung otomatis dia bakal ngasih lihat permainan bola kalian di 2 tahun yang lalu. Atau mungkin misal kalian pengen searching waktu kalian traveling, kalian tinggal buka album terus searching aja sedang traveling misalnya kayak gitu. Banyak banget yang dirombak sebenarnya guys, cuman kita nggak bisa sebutin satu-satu. Mungkin nanti di video terpisah ketika iOS 18 ini sudah mulai rilis, jadi kita bisa ngasih contohnya karena mungkin banyak banget yang dirombak. Nah, untuk ChatGPT sendiri itu sebenarnya sama ya teman-teman ya, kayak fitur kalau kita untuk ChatGPT sendiri itu sebenarnya sama kayak kita buka website ya guys. Cuman ya intinya untuk ChatGPT ini, si iOS ini udah support sama ChatGPT. Intinya sih kurang lebih kayak gitu. Untuk fitur dan segala macam sih sama kayak kalian buka website ChatGPT. Nah, jadi itu dia fitur pertama yang dikembangkan, yaitu Apple Intelligence, kemudian ChatGPT, dan juga fitur Siri. Di sini kayaknya Apple itu pengen mati-matian untuk ngebuff si Siri ini supaya bisa digunakan sama kita lebih baik lah kayak gitu. Nah, untuk fitur kedua yang dikembangkan yaitu adalah fitur customization icon apps. Nah, fitur customization icon apps ini susah banget ngomongnya. Itu adalah fitur yang intinya itu kalian bisa mengubah icon pada home screen kalian ya teman-teman ya. Jadi icon itu bisa kalian taruh di pojok atas, di tengah, di samping kanan, samping kiri. Kalau yang di iOS sekarang kan nggak bisa ya guys ya. Nanti bakal otomatis ngegeser icon-icon kalau misal kalian geser. Ini sebenarnya bikin aku agak agak greget gitu loh. Kayaknya Apple tuh butuh bertahun-tahun untuk sadar kalau yang namanya icon apps itu kadang mengganggu wallpaper yang sedang kita pasang gitu. Nah, dengan fitur customization icon apps ini, susah banget ngomongnya. Itu kalian bisa mengubah icon apps kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian pengen taruh di pojok kanan, kiri, atas, bawah, ya itu udah terserah kalian. Gak cuman itu, customization icon apps ini juga bisa kalian besar kecilin iconnya. Jadi kalian bisa ukurannya besar, bisa ukurannya kecil. Terus juga icon apps pada iPhone kalian itu juga bisa kalian lock guys. Jadi kalian bisa masang passcode atau Face ID pada aplikasi tertentu. Nah, itu yang bener-bener bikin kita itu lebih lebih nyaman untuk makainya ya. Oh ya, ada satu lagi, yaitu di mana kalian juga bisa mengubah warna pada icon yang kalian pengen customization. Nah, jadi kalian misal nih pengen ganti warna apps-nya itu jadi warna hijau atau hitam semua, itu juga bisa dilakukan di update berikutnya, yaitu di update 18 ini. Ya, aku rasa sih ini biasanya sih kita pakai aplikasi lain ya, atau aplikasi tambahan untuk mengubah warna ini. Tapi sekarang Apple udah ngasih aplikasinya langsung gitu loh untuk mengubah warna pada icon apps kalian. Nah, selain itu juga di sini juga ada customization untuk widget. Nah, customization untuk widget ini sebenarnya sih lebih tepatnya yaitu ketika kalian membuka widget misalnya. Nah, kalian itu bisa mengcustom. Misalnya kalian pengen widgetnya tuh panjang gitu, kalian bisa ngatur panjangnya. Kemudian kalau kalian pengen bentuknya tuh kotak, itu juga bisa guys. Jadi intinya tuh di sini kalian bisa mengubah panjang dan lebar dari widget tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Ya, ini intinya sih sebenarnya lebih kepada gimana kalian ngatur home screen-nya tuh biar lebih nyaman ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu untuk customization pada bagian control center. Nah, customization pada bagian control center ini kurang lebih sih kalian bisa menambahkan fitur-fitur yang ada pada control center, itu bisa kalian masukin di control centernya. Aduh, gimana ya nyebutinnya ya? Pokoknya intinya di customization control center ini kalian bisa nambah page lah. Nah, di sini kalian misal di page pertama itu kalian bisa nambahin yang pada umumnya ya, kayak brightness, volume, wifi, segala macam itu bisa, itu yang pertama. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, kemudian kalian bisa tambahin widget-widget misalnya kayak widget musik dan yang lain-lain itu juga bisa. Jadi intinya di sini ada page-page sekarang guys untuk di bagian control center. Nggak cuma itu, di bagian control center juga ada tombol shutdown. Nah, ini juga menurutku fitur yang membantu guys. Jadi kita kalau mau nge-shutdown iPhone kita atau matiin iPhone
kita itu nggak perlu lewat settingan atau volume atas bawah power, tapi sekarang udah ada tombolnya, yaitu ya ada di bagian control centernya. Oke, itu dia adalah pengembangan yang pertama. Ini pengembangan yang kedua, yaitu di bagian customization atau apa namanya ya, kalian bisa mengcustomize semuanya manual lah, intinya kurang lebih kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke guys, untuk fitur ketiga yang diupdate adalah fitur note dan juga kalkulator. Nah, ini sebenarnya sih kalau aku lihat ya guys, intinya itu si note ini sekarang udah include sama kalkulator, kurang lebih kayak gitu. Nah, fungsinya itu sebenarnya kalau di aku ya, kalau pakai Apple device atau pakai apa namanya iPhone, itu untuk mencatat bulanan aku guys. Jadi semisal gini, aku misal nih, semisal aja ya, ini bukan real ya, semisal aku digaji 100 juta. Serem juga. Jangan, nanti kasihan editornya. Nanti editor tolong ini ya, tolong dikasih penggambarannya ya. Misal nih guys, apa namanya, aku gajinya itu 10 juta misalnya kayak gitu. Terus nanti dikurangin uang rumah misalnya 2 juta. Jadi kan 10 juta strip atau minus 2 juta misalnya gitu. Terus ada kayak uang belanja misalnya, strip lagi 2 juta misalnya kayak gitu. Jadi nanti 10 juta, strip 2 juta, strip 2 juta misalnya kayak gitu. Nah, terus habis itu sama uang buat apa ya, kayak motor atau mobil itu 3 juta misalnya gitu. Strip 2 juta, strip 3 juta misalnya gitu. Nah, nanti kalian cukup menambahkan sama dengan, itu udah otomatis dia mengkalkulasi kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Berarti berapa tuh? Lu kurangi 2, 88 kurangi 2, itu 66 kurangi 3, itu 3. Nah, berarti nanti sama dengan langsung 3 juta. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu pindah aplikasi ke kalkulator lagi, guys. Jadi kalian udah nanti otomatis menghitung dari kalkulasi yang udah kalian catat di note. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga nggak berlaku, ini juga berlaku untuk kalian yang pengen pakai hand drawing. Misalnya nih, hand drawingnya itu buat anak-anak ya, ini contohnya ya, buat anak-anak yang mungkin lagi belajar hitung-hitungan, itu kalian misal pakai hand drawing 2 ditambah 2, nah itu sama dengan, itu hand drawing semua ya, jadi 2 tambah 2 sama dengan, nah begitu udah ada sama dengannya, si apa namanya, note ini, aplikasi note ini bakal ada kalkulasinya sendiri, jadi langsung ada hasilnya 4 kayak gitu. Tapi juga 4-nya nggak pakai angka gitu, nggak, tapi juga hand drawing juga guys 4-nya tuh. Nah, itu menurutku fitur yang cukup apa ya, bisa dibilang membantu ya, membantu juga sih sebenarnya. Jadi kita nggak perlu pindah aplikasi. Intinya sih untuk apa namanya, update pada fitur note ini kurang lebih intinya sih seperti itu ya guys ya. Nah guys, jadi itu dia 3 fitur yang bakal ada di iOS 18. Nah, menurutku ya guys, menurutku dari ketiga fitur itu, karena ini termasuk update yang besar. Nah, kenapa ini bisa dibilang update yang cukup besar? Karena fitur yang menurutku paling mahal ya teman-teman ya, paling mahal dan paling besar adalah fitur pengembangan AI. Fitur pengembangan AI pada iPhone ini atau Apple Intelligence ya kita ngomongnya ya, bukan Artificial Intelligence tapi iPhone Intelligence. Nah, pengembangan AI ini sebenarnya itu yang membuat si update ini bakal besar banget. Jadi aku yakin banget di Apple ini berharap fitur pada AI atau pada Siri ini itu bakal berguna banget untuk kita guys. Nah, di sini bener-bener kita dibantu dengan Siri teman-teman. Jadi misal kalian pengen gambar juga udah bisa, pengen ngilangin, pengen ngedit foto, ngilangin backgroundnya juga bisa, atau pengen apalagi ya, searching pada gambar atau album kalian juga udah bisa. Jadi menurutku fitur AI ini yang paling mahal di antara semua fitur yang lain ya. Kalau kayak customization apa namanya, icon apps atau customization widget, customization control center, itu sebenarnya sih udah isu-isu dari iOS 17 ya kalau nggak salah ya, itu ya. Udah ada isu-isunya juga. Jadi aku rasa fitur ini tuh udah kayak nggak apa ya, nggak eksklusif lah, karena emang udah ditunggu-tunggu, udah dari lama bahkan ya, udah ditunggu-tunggu ya untuk customization icon apps ini, cuman emang baru dirilis di iOS 18. Jadi aku rasa ini nggak begitu yang wow banget ya teman-teman ya. Untuk fitur note-nya juga aku rasa juga ya biasa aja lah ya guys ya, biasa aja. Cuman emang ini fitur yang menurutku cukup membantu ya, membantu kehidupan kalian ya terutama ya. Nah, jadi itu dia sih menurutku kenapa si iOS ini bilang ini update yang besar-besaran, karena ya sekarang si iOS 18 ini sudah disupport dengan AI yang mungkin bisa membantu kehidupan kalian, membantu kinerja kalian, membantu hubungan kalian kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke deh guys, kayaknya gitu aja video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Kita masih menunggu untuk iPhone 16 itu seperti apa. Mungkin nanti bakal ada videonya khusus ya yang membahas soal iPhone 16. Nah, ini bener-bener gokil sih menurutku ya, karena bener-bener udah banyak banget guys bertebaran soal isunya, bentuknya kayak gimana, apakah akan sama dengan iPhone 15, apakah sama dengan kayak iPhone 14. Ini banyak banget ya, ini bisa kita bahas nantilah. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, kira-kira kita mau bahas apa. Kan ini baru satu hal yang aku bahas dari WWDC 2024, yaitu iOS 18. Sebenarnya kan ada, kalau nggak salah ada total 6 ya tadi ya, yang dibahas di
WWDC. Mungkin kalian pengen Bang bahas macOS-nya atau Bang bahas Apple Vision-nya atau Vision OS-nya. Nah, itu bisa kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Cuman ya untuk Vision OS kayaknya kita cuma bisa bahas awang-awang aja ya. Soalnya untuk barangnya ini kayaknya untuk di Indonesia masih mahal banget ya. Oke deh guys, kayak gitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe sama aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel iFixit. iFixit, we can fix it.